Kemudian Arkamaya Sembung ini sendiri kami berdiri dari tanggal 1 Juni tahun 2022 dengan sebuah konsep usaha adalah glamping. Kemudian kami juga ada ya resto, ada infinity pool, kemudian kami juga ada rumah joglo di bawah sama area satwa. Luasan kami kurang lebih 5,2 hektar dengan suasana alam yang masih asri, masih asli, dan kami memegang betul keberadaan alam, melestarikan alam, sehingga apabila misalkan kami dalam proses bangunan ini katakanlah menghilangkan satu pohon, kami akan ganti dengan 5 pohon. Nah, atas dasar ini Arkamaya sudah menjadi prinsip, sehingga kita melihat dari atas keberadaan pepohonannya masih memang ada. Kalaupun memang tidak ada, ya kita gantikan dengan beberapa pohon, dengan beberapa taman. Nah, setelah perjalanan kurang lebih beberapa bulan, alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan kesempatan dihadiri atau mendapatkan kunjungan kerja sama Menteri Pariwisata Kemenparekraf Bapak Sandiaga Uno yang dilakukan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Alhamdulillah ini menjadi kebanggaan buat kami, menjadi bagian dari salah satu bisa dikatakan objek wisata Sleman atas dukungan dari dinas-dinas yang berada di Sleman. Nah, kemudian yang berkenaan dengan Arkamaya sendiri yang besok festival ini adalah besok kami akan dilakukan itu dari pagi hari, ya, yang diawali dengan adanya kegiatan senam, di mana kegiatan senam ini kami tentunya mendapatkan dukungan penuh dari Dispora, ya, dari mulai penyediaan instrukturnya, kemudian nanti akan menampilkan senam yang dimiliki Sleman, ya, yang tentunya itu akan menjadi ikonik, ya, buat kegiatan festival tersebut. Pesertanya nanti akan kita gratiskan, sehingga harapannya akan menyerap beberapa warga yang ada di sekitaran Arkamaya ataupun di luar sekitaran. Untuk kuota kami memang membatasi karena atas dasar keterbatasan tempat kami. Nah, yang membedakan senam di tempat biasa yang biasanya dilakukan di lapangan dengan kuota yang memang memfokus banyak gitu. Nah, besok di Arkamaya kita di festival itu akan buat beberapa spot, ya. Yang kita targetkan ada 3 spot untuk lokasi senam, dari mulai di atas ini, ya, karena berkenan nanti beberapa kepala dinas dan jajarannya mungkin berkenan hadir juga di senam tersebut. Nanti kita ada di atas, kemudian peserta umum nanti ada di area bawah, di area taman, kemudian ada di area parkiran sebelah bawah. Jadi ada tiga. Nah, sehingga dengan ketiga ini nanti apabila kita diliput dari drone akan membuat suatu ya berbeda lah, ya. Secara gerakan akan sama, karena kan secara musik nanti akan paralel, Pak, ya, akan paralel, akan sama dengan instruktur yang melakukan gerakan sebagai komando. Itu mengenai senam. Setelah senam kita akan lanjutkan dengan adanya kesenian budaya, di mana kesenian budaya ini juga atas support dari Dinas Kebudayaan Sleman. Nah, yang akan ditampilkan nanti kita ada bergodo, ya, kemudian nanti kita ada campur sari, ya, di mana 2 kesenian ini untuk sementara yang akan bisa kita tampilkan, ya, untuk memeriahkan ajang festival musiknya. Kita juga akan ada menampilkan beberapa kegiatan untuk anak. Di antaranya adalah lomba menggambar, lomba mewarnai anak. Di mana ini kita dengan 2 perlombaan tersebut
kita akan ditambahkan dengan beberapa fasilitas yang bisa dinikmati anak, yaitu dengan adanya dongeng. Nah, dongeng ini kenapa kita sampai harus ada dongeng? Nah, kembali lagi, ketika anak-anak sekarang hanya lebih excited dengan melihat YouTuber segala macam, sedangkan dongeng ini kan juga di dunia mereka harusnya ada. Nah, ini kita akan ingatkan kepada orang tua bahwa dongeng pun anak-anak harus tahu, menjadi hiburan tersendiri juga buat mereka. Ya. Selain itu nanti juga kita akan menampilkan beberapa binatang yang bisa kita eksplor, di mana binatang ini akan menjadi tambahan ilmu juga buat anak-anak ketika mengenal binatang. Karena kebetulan binatang yang rata-rata menjadi koleksi Arkamaya adalah binatang yang dipastikan di area Jogja sangat jarang ditemui. Ya, dari mulai kita ada meerkat itu yang dari Afrika, kemudian kami di bawah ada alpaka yang dari Australia, ya. Kemudian di bawah juga kita ada rusa tutul yang dari India. Kemudian ada beberapa banyak binatang yang kami pastikan anak-anak sebelumnya belum tahu, sehingga unsur pengetahuan anak tentang alam, tentang binatangnya tetap bisa terpenuhi. Sehingga dengan gelaran festival tersebut di Arkamaya, anak-anak, keluarga bisa menjadi destinasi baru, bisa menjadi pilihan alternatif baru di Sleman Barat. Ya, itunya juga sudah disupport penuh dari Dinas Koperasi dan UMKM Sleman. Dari kedinasan mensupport kita dari mulai penyediaan bazarnya, tendanya, meja kursi. Bahkan beliau memberikan arahan mengenai UMKM itu harus seperti apa, ya. Dari mulai harus menjaga kualitasnya, packagingnya, beliau mensupport 100% untuk itu. Sehingga roda perekonomian dari rakyat ini, Arkamaya pun bisa ikut bersumbangsi, gitu. Jadi itulah kenapa sebuah festival ini Arkamaya Project, ya, karena kita pingin semuanya yang berhubungan dengan kesenian, kebudayaan, mainan, bahkan ke ekonomi rakyat kita serap. Dan satu lagi mungkin tidak lupa juga saya sampaikan mengenai mainan tradisional. Ketika belakangan atau di zaman sekarang itu anak-anak hanya lebih dekat dengan gadget, ya, dengan kita mencoba mengingatkan juga ke anak-anak bahwa dunia mereka tidak cukup sampai di situ. Orang tua juga harus tahu bahwa anak-anak punya dunianya di luar itu yang harus itu tetap dilestarikan. Makanya kita di festival itu menampilkan atau mengingatkan kembali mainan-mainan anak yang ketika kita waktu kecil kita mainkan. Dari mulai ada kelereng, dari mulai ada main sondak, ada mulai main dakon, ada mulai dari main gangsing, kemudian ada pakai enggrang, ya. Ini kita akan tampilkan, akan kita perlihatkan seolah-olah nantinya pengunjung ini memang melihat, oh iya, ini adalah suatu hal yang bisa mengingatkan kembali bahwa anak-anak, memotivasi anak-anak untuk bisa memainkan atau mengingatkan kembali tentang mainan tradisional. Dimana secara runningnya nanti kita sudah siapkan beberapa tempat. Dari mulai main kelereng, kita siapkan satu tempat di mana kita melibatkan beberapa anak yang berada di sekitaran Arkamaya untuk bermain kelereng, untuk bermain sonda, sehingga itu akan kelihatan secara alami. Karena itu memang ya mereka akan main. Kalaupun nanti pengunjung akan ikut nanti untuk bermain, itu akan lebih sangat bagus, dan itu yang menjadi harapan kita, ya. Sehingga dengan satu buah proyek ini, untuk kita semua yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM Mas Haris, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mas Agung, yang saya hormati Pak Menlu Jamping Mas Yakti, dan rekan dari kebudayaan yang kebetulan hari ini izin, tadi sempat hadir tapi kan ada acara yang harus dihadiri, maka
beliau pamit kepada kita semua yang saya hormati manajemen Arkamaya Sembung serta rekan-rekan dari mass media yang kami banggakan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, jadi kegiatan ini berawal dari diskusi kecil ketika manajemen Arkamaya ke Dinas Pariwisata untuk menyampaikan gagasannya mengadakan festival Arkamaya Sembung ini. Kemudian ketika kita tanya konsepnya, nah ini pas ini, kemudian Dinas Pariwisata berkepentingan seperti yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa Dinas Pariwisata atau pemerintah Kabupaten Sleman itu sekarang berupaya bagaimana mengembangkan wisata di Sleman Barat. Nah kebetulan di Sembung ini diharapkan menjadi simpul terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman, khususnya di Sleman Barat. Nah, untuk itu maka kemudian biar kemudian ini gaungnya menjadi besar dan itu kemudian bisa men-branding Sleman Barat itu, maka kemudian kami berdiskusi dengan teman-teman SOPD lain, Mas Haris, Kebudayaan, Pak Agung dari Diaspora, bagaimana kemudian kita berkolaborasi mensupport. Artinya yang kita support itu adalah kolaborasi kegiatannya. Jadi kolaborasi kegiatan ini yang kemudian kita dukung dari UMKM. Apa yang bisa dilakukan dari Pora apa, terus kemudian di Dinas Kebudayaan apa, dari Dinas Pariwisata apa. Nah sehingga nanti kegiatan ini benar-benar bisa kemudian, oh di Sleman Barat ternyata ada ini loh gitu. Termasuk juga dengan seni budayanya, karena di Sleman Barat itu sebenarnya potensi-potensi destinasi wisata maupun seni budayanya itu sangat luar biasa. Cuman sampai dengan saat ini belum terekspos dengan baik. Nah maka kemudian kita bersama-sama dengan, termasuk juga dengan forum komunitas UMKM dan penggiat seni budaya dan pariwisata di Bali Catur. Kemudian ini ketemu, maka kemudian hari Minggu ini insya Allah ini menjadi awal yang baik dari sebuah pengembangan pariwisata di Sleman Barat. Karena bukan hanya berhenti di sini. Kemarin saya tanyakan juga kepada Mas Rono, ini eventnya temporer atau tahunan? Nah tahunan. Kalau ini tahunan, maka kemudian ini nanti bisa kita kolaborasikan kembali dan itu kita masukkan sebagai calendar of event. Jadi kalau sudah masuk kita untuk UMKM yang lain sebetulnya banyak sekali, tetapi ini khusus untuk yang besok memang kita paskan. Kemudian tadi untuk fasilitasi sudah disampaikan juga. Insya Allah hari Minggu kita sama-sama nanti mulai pagi sampai dengan sore, mulai dari senamnya dari Pak Agung dan yang lain sampai nanti kegiatan yang lain. Itu kita juga sediakan nanti untuk kontor-kontor berkaitan dengan UMKM yang menyediakan untuk makanan dan yang lain, termasuk nanti hasil karya yang lain termasuk kerak tadi. Hal yang lain yang perlu kami sampaikan bahwa kami sangat mendukung apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua, bahkan Mas Rona oleh Pak Sayyid. Jadi kalau saya dari sisi begini, kita semua itu kan sekarang ini memang harus banyak healing gitu ya. Jadi harus banyak healing. Itu nggak tua, nggak muda, anak-anak dan sebagainya itu kelihatannya sekarang ini sudah zamannya memang harus banyak untuk merefresh diri. Nah sehingga memang kami sering diskusi juga dengan Pak Sayyid dan teman-teman yang lain, termasuk Pak Agung dan sebagainya. Memang kita tidak harus melakukan kolaborasi untuk menciptakan, kalau yang sekarang ini berkaitan dengan kepariwisataan, itu adalah epicentrum baru ya, penguatan, kita saling menguatkan, itu harus bareng-bareng kita kerjasama. Nah khusus yang di sini, jadi tadi saya sampaikan banyak oleh beliau-beliau, kami yang ada di UMKM itu adalah bahwa di Bali Catur ini kebetulan Ketua Forkom Bali Catur Mas Lukman, di setiap kelurahan kita sudah ada forum komunikasi UMKM. Nah, kemudian khusus yang ada di besok untuk acara di Arkamaya ini kami fokuskan untuk rekan-rekan yang tergabung di Forkom Bali Catur, kurang lebih sekitar 35 nanti. Itu dari kuliner, kemudian ada craft, juga fashion itu.
Yang kita sesuaikan. Kemudian ini juga sudah melalui kurasi, dari sekian banyak teman-teman yang akan bergabung, memang ini kemudian sudah kita kurasi sehingga kita paskan dengan kegiatan yang di Arkamaya. Karena ini salah satu brand baru di wilayah kita, itu adalah untuk wisata, apalagi ini lokasinya kan sangat-sangat sejuk dan romantis gitu ya. Sehingga ini kita sajikan juga. Nyuwun izin saya kritiknya ke teman-teman media ikut Pak Jajit mawon nggih, tidak kepanjangan gitu. Nggih, selamat siang, salam sejahtera, sehat semua. Saya kira sudah kita terbiasa. Juga ada teman instruktur tadi belum disebut kalian ini Pak Camat baru, Pak Panelu baru. Mohon izin saya tanya dulu, ada yang sudah pernah ke sini teman-teman media? Belum. Belum. Nah, artinya sama semua kita. Kita baru 2 kali ini. Artinya banyak yang memang belum tahu kalau Mas Lukman dan Mas Rona itu punya yang tadi Mbak Fati mengatakan kayak kampung Bali, memang kayak mirip nih. Jadi kalau kami supportnya itu memang kolaborasi itu menjadi kewajiban kita bersama, kerja sama dan kerja bersama untuk visi tertentu. Prinsip untuk membantu mengenalkan sehingga nanti mata rantai ekonomi bergerak. Jadi olahraga paling populer di ibu-ibu itu khususnya senam itu jawilannya lebih mudah gitu ya. Nah nanti Pak Penelung Gamping kemarin sudah menyanggupi kasih apa kemarin hadir ya. Nanti warga Gamping sendiri banyak yang belum tahu. Jadi nanti nyuwun tulung tagline-nya atau undangan yang umum itu belum dibuat kayaknya nggih. Hadiri apa senam bersama gratis dan seterusnya, belum tahu Bu? Jadi enggak Mbak? Sudah. Oh, nggih, baik. Semoga itu teman instruktur itu punya banyak teman sehingga nanti yang biasa minggu senamnya di rumah geret aja ke sini kan kira-kira gitu. Nih, ini supaya nanti lebih satu mengenalkan, dua tadi kalau ini jadi tempat yang nyaman bagi semua, saya kira nanti bisa saling membantu. Orang jualan laku yang senam juga sehat, kemudian juga yang pengen kumpul bisa izin gitu nih. Saya kira itu untuk menurunkan kejenuhan yang mungkin selama ini kita juga alami. Saya kira itu tambahannya, ada kurang lebih mohon maaf. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menghadiri event apa, Februari apa. Jadi mereka sudah bisa merencanakan waktu kunjungannya dan lama kunjungannya. Nah itulah maka kemudian kita bersinergi dan berkolaborasi bersama. Karena pariwisata tidak mungkin bergerak hanya sendiri dinas pariwisata, nggak mungkin. Pariwisata itu harus bergerak yang sekarang itu kalau dulu pentahelik, sekarang ada heksahelik. Nah itu ada swasta, ada pemerintah, ada akademisi, ada komunitas atau masyarakat, terus kemudian ada lembaga keuangan. Nah inilah yang kemudian kita kolaborasikan. Nah, alhamdulillah semoga saja event ini kita mulai di Sleman Barat. Karena nanti kita juga sudah ajak koordinasi dengan teman-teman pengelola objek wisata Siva Plato. Nah, kami tawarkan kepada Arkamaya bagaimana kemudian nanti tamu-tamu Arkamaya yang hadir di sini menginap itu diberi paket wisata. Misalnya naik jeep atau nanti naik BW, putar keliling-keliling dari Arkamaya menuju ke Sleman Barat, ada di Moyudan, ada di wilayah Gamping, kemudian di Godean. Nah itu putar-putar di situ. Sehingga nanti akan banyak dikenalkan objek-objek wisata yang ada di Sleman Barat. Nah kalau kemudian kunjungan wisatawan itu sudah mulai ada di Sleman Barat, maka kemudian saya yakin masyarakat juga akan tergerak. Bagaimana kemudian menangkap peluang yang ada di Sleman Barat ini, yang itu adalah luapan dari kunjungan dari Arkamaya atau tamu-tamu yang datang berkunjung di Arkamaya itu kita manfaatkan. Ini potensi yang bisa ditangkap. Kemudian kulinernya juga laku, souvenir, terus kemudian seninya. Bahkan nanti mungkin kalau bisa diinisiasi Mas Rona nanti setiap 1 bulan sekali atau setiap malam bisa ditampilkan kesenian-kesenian tradisional yang ada di wilayah Gamping itu Pak Yakin. Sehingga nanti mungkin tamu yang datang di Arkamaya ini nanti akan menikmati suguhan seni budaya yang ada di Gamping. Nah inilah kolaborasi yang kita harapkan. Nah dengan kolaborasi ini saya yakin nanti pariwisata semakin meningkat,
sehingga nanti roda perekonomiannya juga semakin bergerak. Ini kita mulai. Ketika pariwisata, dinas pariwisata punya event, maka kemudian saya mesti selalu telepon kepada Mas Haris ya. Apa? Bisa dibarengke ora karo UMKM ini sampean? Oh bisa. Terus kemudian dinas kebudayaan, bisa enggak misalnya support misalnya atraksi budaya di situ, sehingga nanti event yang terkait dengan kepariwisataan atau kebudayaan itu bukan hanya mamring gitu loh, tetapi ini berlangsung dengan meriah sehingga itu kampanye wisata kita itu bisa mengena. Saya rasa itu. Jadi kenapa kita berkepentingan untuk support ini adalah dalam rangka kolaborasi dan sinergi. Jadi itu saja. Kebetulan pariwisata punya kegiatan, koperasi punya kegiatan, Pak Agung juga punya kegiatan. Kemudian kita kolaborasikan, difasilitasi tempatnya di Arkamaya itu. Jadi semoga saja kerjasama yang sudah kita rintis ini berjalan setiap tahun dan akan kita kembangkan jauh lebih baik lagi, lebih besar lagi sehingga benar-benar harapan Bupati Sleman atau pemerintah Kabupaten Sleman di dalam mengembangkan wisata di Sleman Barat dapat terwujud. Sehingga nanti Sleman Barat itu bukan hanya mengeluh, aku orang iso ngopo-ngopo ya, karena sudah ditetapkan menjadi lahan pertanian yang berkelanjutan itu. Jadi wisata apa yang cocok dikembangkan di Sleman Barat inilah yang kemudian harus masyarakatnya inovatif dan kreatif. Nah, saya rasa ini kita mulai kalau misalnya mengambil istilahnya teman-teman KEK itu Mbak Rini mana itu aktivasi ya. Ini kita sudah mulai aktivasi di Sleman Barat itu ekonomi kreatifnya sudah kita mulai. Saya rasa itu yang dapat kami tambahkan. Mungkin Mas Haris serta bersumbangsi mengembangkan wisata di pariwisata di Sleman bagian barat. Nah, Arkamaya sendiri kan dibangun di lahan kurang lebih 5,2 hektar dengan fasilitas dari mulai resto, infinity pool, resort, glamping, kemudian kita ada area satwa juga. Nah, atas dasar ini kita ingin memperkenalkan bahwa di Sleman Barat ini ya ada Arkamaya yang bisa ikut mendukung pengembangan wisata Sleman Barat. Nah, sedangkan untuk festival besok ini juga mempunyai visi bahwa kebudayaan, baik itu kesenian, mainan tradisional, kemudian UMKM itu memang harus terlibat di sana sehingga semuanya bisa kita rangkul dengan satu visi ya, mengayomi kebudayaan, mengayomi pariwisata Sleman Barat seperti itu. Lokasinya di sini. Ya, lokasi nanti di sini kita nanti ada semua kita eksplor ya. Dari mulai pagi kan kita diawali dengan senam ya. Senam itu kita kurang lebih ada 300 peserta kita batasin karena kan kuota kita kan tempatnya memang hanya terbatas ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan kesenian. Nah, kesenian ini kita juga disupport dari Dinas Kebudayaan Sleman ya. Termasuk kegiatan senam pun kita disupport sama Dinas Pemuda dan Olahraga, di mana untuk penyediaan instrukturnya nanti dari Dinas Dispora ya, kemudian kebudayaan juga dari Dinas Kebudayaan yang mensupport ada nanti bergodo ya, kemudian nanti juga kita ada Sampursari ya, termasuk UMKM ini juga disupport dari Dinas Koperasi dan UMKM, di mana dinas ini mensupport dengan adanya penyediaan bazar, tenda, ya, meja kursi, sehingga itu akan mengakomodir kebutuhan dari rekan-rekan UMKM sendiri. Dan UMKM yang terlibat tadi juga sudah sampaikan sama Pak Kepala Dinas Pariwisata, itu memang kita lebih prioritaskan ke teman-teman UMKM yang ada di Balai Catur. Tetapi ketika kuotanya memang sudah terpenuhi, ada yang di luar kita tetap kita terima. Ya, kita tetap terima atas dasar ya kita tetap ingin semuanya ikut andil di gelaran festival tersebut. Kemudian selain itu juga nanti kita kan tetap memprioritaskan kebutuhan anak, di mana kebutuhan anak ini yang akan menjadi nanti kebanggaan kita adalah ketika anak-anak bisa bermain di Arkamaya seperti main kelereng, main sonda. Dibandingkan Januari tahun 2022 kita 91 lebih peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Nah ini kan di samping kemarin ada libur Nataru, terus kemudian libur Imlek juga, libur bersama juga terkait dengan dicabutnya pandemi. Jadi saya rasa bis-bis yang lalu lalang di daerah istimewa Yogyakarta ini mesti akan mampir ke Sleman. Yang terbanyak mana Pak yang dikunjungi
destinasi wisata? Kalau terbanyak di Sleman itu masih kalau wisata Candi Prambanan masih memegang yang urutan tertinggi di Candi Prambanan, kemudian di Kaliurang, terus kemudian di Breksi. Itu 3 besar kunjungan wisatawan yang ada di Sleman. Iya. Terus destinasi istilahnya yang ke Arkamaya sekarang kan Sleman Barat Selatan ya. Itu mungkin Bapak tadi ngelihat dari Jalan Wates masuk itu kan jalannya infrastrukturnya itu loh. Kan masih seperti itu. Apakah ada keinginan dari Dinpar untuk kerjasama dengan dinas terkait untuk kalau urusan jalan kan di BU Dinas Pekerjaan Umum. Saya rasa Dinas Pekerjaan Umum sudah memprogramkan terkait dengan perbaikan jalan di titik-titik mana saja. Nah, yang kebetulan itu kan jalan itu kan terbagi kewenangannya ada beberapa, ada yang kewenangan pusat, ada yang kewenangan provinsi, ada yang kewenangan kabupaten, bahkan ada yang kewenangan desa. Nanti kan intervensi itu juga harus melihat kewenangannya masing-masing. Tidak mungkin kan jalan nasional kita memperbaiki kan, yang bisa dilakukan oleh bupati paling ya sebatas bersurat kepada pemerintah pusat untuk kondisi jalan itu segera diperbaiki, dan provinsi juga. Saya rasa itu. Karena mungkin itu salah satu pendukung ya untuk lokasi ya. Iya. Karena tadi lihat dari Jalan Wates masuk kan jalannya. Ya, nah itu nanti kita lihat apakah itu jalan desa atau itu jalan kabupaten, itu kan terbagi kewenangannya. Jadi saya rasa itu. Jadi nyon sewu kita tidak bisa ngebiahu ya. Oh ini jalannya rusak karena lokasinya di Sleman. Ini Sleman bagaimana? Sleman kan paling hanya memfasilitasi meneruskan kepada yang punya kepentingan. Gitu. Kalau yang jalan kewenangan Sleman, saya rasa insya Allah pemerintah Kabupaten Sleman tetap punya komitmen untuk membangun infrastruktur sehingga nanti masyarakat juga akan dimudahkan. Pak, kalau ini acara festival ini yang mengikuti itu siapa Pak? Umum apa bagaimana Umum, Pak? masyarakat. Jadi berdasarkan informasi dari Mas Ronang itu peserta gambar itu kalau tidak dibatasi ribuan Mas ya. Tetapi kan ini kita coba kita batasi juga. Senamnya juga nanti diikuti oleh masyarakat sekitar. Gitu. Jadi ini intinya itu bagaimana kemudian Arkamaya ini, Dinas Pariwisata atau pemerintah Kabupaten Sleman bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kita libatkan stakeholder yang ada di pemerintah Kabupaten Sleman. Kalau di Gamping ya nanti terutama yang di Gamping, di Catur kan gitu kan. Dibuka kan gitu. Nah, nanti tugasnya Mas Ronang buka durian kan gitu. Nanti disediakan ada kendaraan yang kendaraan kayak apa? Shuttle itu nanti yang bisa puter-puter itu. Semoga nanti bisa mengakomodir teman-teman. Gini, jadi terkait dengan dukungan pariwisata itu yang kami dilakukan oleh Dinas Pariwisata itu bukan mensupport ansih Arkamayanya kan itu. Jadi yang perlu dipahami teman-teman itu Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Olahraga itu bukan mensupport Arkamayanya. Yang kita lakukan itu Arkamaya punya kegiatan ini, kita punya kegiatan, kita kolaborasikan. Nah, sehingga nanti kami berharap bahwa dengan Arkamaya yang disampaikan tadi itu adalah menjadi salah satu ya simbol pengembangan pariwisata di Kabupaten Sleman. Maka kemudian nanti di sekelilingnya ini lagi Balai Catur, di Banyuraden, kemudian termasuk di Monyet dan Minggir itu terkena imbasnya dari kunjungan wisatawan yang ada di Arkamaya. Maka kemudian kemarin saya usulkan sama Mas Ronang, bagaimana kemudian membuat paket-paket wisata tamu yang menginap di Arkamaya ini, kemudian nanti ada paket wisata misalnya mengunjungi desa wisata Gamplong, kan itu desa apa di Balai Catur ada apa, di Banyuraden ada apa, di Godean ada apa. Nah itulah nanti yang paket-paket itu nanti yang kemudian dijual oleh Arkamaya ini, tetapi bukan hanya di sini, tetapi pengunjung itu akan muter keliling di Sleman Barat. Nah kalau sudah semakin banyak paket-paket yang kemudian orang berkunjung di Sleman Barat, maka kemudian Sleman Barat itu akan menggeliat. Karena masyarakatnya kan, wah sudah banyak kunjungan ini. Maka kemudian ketika banyak kunjungan di Studi Alam Gamplong misalnya, atau di Pusat Ternon, atau di Balai Catur apa, maka kemudian masyarakatnya akan bergerak untuk maju mengupgrade itu, meningkatkan kualitasnya. UMKM-nya seperti apa biar menambah. Terus destinasi wisata yang layak itu seperti apa biar nanti masyarakat. Jadi nanti bukan hanya jadi pemicu. Saya berharap bahwa Arkamaya ini menjadi pemicu pengembangan pariwisata di Sleman Barat. Itu. Jadi maka kemudian kita kolaborasikan setiap kegiatan dimanapun itu kita kolaborasikan. Kalau pariwisata kemudian misalnya kita punya dongeng, gitu kan kita support dongeng. Kita ngundang 100 anak, 200 anak mendongeng tok, gitu kan tidak ada kebiarannya. Maka kemudian kegiatan pariwisata itu kita kolaborasikan dengan UMKM, sehingga nanti bisa dengan Basar dan macam-macam. Pak Agung dengan
ibu-ibunya senang, sehingga nanti orang kemudian itu menjadi sebuah promosi, sebuah berita yang kemudian itu bisa mempromosikan wilayah itu. Jadi yang kita support itu dalam kegiatan ini adalah kolaborasi kegiatan antar OPD itu yang kebetulan Arkamaya punya proyek ini. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak yang telah memberi paparan yang cukup panjang dan lebar. Cuma menurut saya Pak, begitu saya masuk tadi, apik banget nih. Tapi saya mengibaratkan objek wisata rumah makan ini seperti durian. Kelihatannya duriannya besar, warnanya bagus, ini mesti legi. Tapi sayangnya saya hanya melihat bentuk duriannya, tidak melihat dan tidak merasakan duriannya. Artinya begini, tadi disebutkan 5 hektar, tapi kami itu belum iki ono apa toh? Karena begitu masuk kok hanya dikandangkan di sini gitu. Jadi menurut saya kan ketika saya nanti pulang, aku ramai cerita dengan anak istri. Ono apa Pak? Aku cerita gimana? Ini saya bahkan saya tanya di sana leaflet belum tersedia. Duh, iya ya belum. Padahal menurut saya, mohon maaf, bukan berarti saya tidak percaya dengan bapak-bapak. Pak Said ini kok terkenal orang jujur. Pak Haris ini orang jujur, Pak Agung sama juga. Tapi seorang wartawan itu, nuwun sewu, feelingnya itu hanya percaya dengan mata dan telinganya sendiri. Ini bukan berarti saya ngejak nonton bawang. Coba diajak monggo. Jadi memang seperti ini. Jadi seperti tadi ada seperti apa tuh indahnya. Kok hanya indah? Indah itu seperti apa? Karena jari ini itu seperti tembangannya, katanya bintang kecil, katanya kan seperti itu aja. Jadi gambaran kami seperti ini, sehingga menurut saya kok di sini hanya duduk di sini gitu loh. Ini menurut saya perlu kami itu misalnya bisa melihat, cuma sayangnya hujan gitu, jadi tidak. Ini yang pertama. Kemudian saya juga salut dengan Nia Tengsun Pak Kepala Dinas Pariwisata yang akan mengembangkan pariwisata Sleman. Tapi di sini saya tadi bingung. Kalau tadi Dinas Pariwisata dukung, kebudayaan dukung, koran dukung, kemudian UMKM dukung, wah betapa nanti akan besar. Cuma saya melihat parkirnya kok sempit. Nah ini seperti apa penataannya? Tapi mohon maaf loh, karena tadi saya baru melihat durian wujudnya, belum merasakan. Nggak tahu kalau di sana ada. Ini yang dari sisi wisatanya. Karena menurut saya selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak pimpinan yang saya hormati, teman-teman BAS dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di kesempatan kali ini sungguh sangat berbahagia sekali kita dari Kapanewon Gamping, salah satu yang bisa kita banggakan bersama. Ternyata Arkamaya di mata teman-teman, artinya di Kapanewon dan pemerintah itu sudah menyatu Pak. Tapi barangkali di mata masyarakat yang belum Pak. Sehingga perlu ada sebuah langkah kita bersama bagaimana satu potensi wisata yang terutama tadi disampaikan Pak Said, Sleman Barat itu lebih muncul lagi. Nah ini momen yang sangat-sangat penting untuk bisa kita sosialisasikan juga kepada warga atau masyarakat yang lain. Walaupun kalau kita buka di web sudah ada, tetapi masyarakat yang barangkali belum mengetahui secara detailnya Arkamaya, nah ini momen yang sangat penting. Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bahkan saya kemarin sudah ketemu dengan Pak Lukman. Nek ono event-event gitu ya. Kalau ada event-event yang sifatnya ini juga mengundang masyarakat, ya. Selalu UMKM diajak. Ya. Besok di tanggal 20 ada pasar murah, ya. Saya juga mengajak UMKM sehingga ini jalinan kerjasama komunikasi tetap terjalan, ya, Pak
dari Arkamaya. Harapan saya, kita juga mengangkat UMKM melalui event-event yang ada atau yang dilaksanakan oleh Arkamaya. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan destinasi wisata yang